Selamat pagi Ibu Ita, selaku dosen mata kuliah seminar perpajakan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok 1 akan menyampaikan presentasi mengenai digital taxation di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 1 beranggotakan Vina, Natasha, Yolanda, dan Mita. Apa yang dimaksud dengan digital taxation? Digital taxation adalah pemajakan atas produk digital atau pajak atas perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet. Mulai dari penyedia konten digital, sosial media, hingga transaksi perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik. Contohnya pemajakan terhadap Facebook, Google, Twitter, Instagram, lalu aplikasi video conference seperti Zoom, lalu penyedia konten film digital seperti Netflix, Viu, dan e-commerce seperti Amazon, Shopee, dan yang lainnya. Transaksi digital saat ini sudah menjadi gaya hidup dan sangat berdampak terhadap sektor penerimaan negara. Pergeseran pola aktivitas masyarakat yang berubah dari konvensional menjadi digital. Banyaknya transaksi yang dilakukan secara online menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, khususnya penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dengan adanya pengenaan pajak digital akan memberikan rasa keadilan, karena perusahaan asing akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan perusahaan dalam negeri yang memang memiliki kewajiban untuk bayar pajak. Hal ini seperti menyamakan perlakuan perpajakan bagi transaksi secara offline maupun online, pembelian domestik dan luar negeri, serta perdagangan melalui marketplace maupun media sosial. Selanjutnya, dasar hukum digital taxation di Indonesia. Diatur oleh yang pertama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pada pasal 4 dan lebih detail dibahas di pasal 6, membahas tentang pelakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Yang pertama, penghasilan milik pelaku usaha luar negeri yang berasal dari transaksi elektronik yang dilakukan kepada konsumen Indonesia dikenai pajak. Yang kedua, bentuk usaha tetap sebelumnya berdasarkan kehadiran fisik, tetapi sekarang berubah menjadi kehadiran ekonomi signifikan, di mana perusahaan luar negeri yang tidak mempunyai kantor secara fisik di Indonesia tetapi tetap menjalankan bisnisnya akan tetap dikenai pajak. Selanjutnya peraturan yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan yang terdahulu yaitu PMK nomor 48 tahun 2020, sedangkan sekarang PMK nomor 60 tahun 2022 memuat tentang tata cara penunjukan pemungut, pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Penerapan perpajakan untuk digital di Indonesia terdapat pajak penghasilan sebesar 22% yang sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, kemudian pajak pertambahan nilai sebesar 11% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang sudah berlaku sejak 1 April lalu. Kemudian, sebagai perbandingan, berikut beberapa tarif dari berbagai negara terkait dengan pajak digital. Yang pertama, Australia. Sejak Juli 2017, Australia telah memberlakukan undang-undang bagi penjualan layanan dan produk digital sebesar 10% dari total nilai transaksi. Yang kedua, Indonesia, terdapat peningkatan tarif dari 10% menjadi 11% di tahun ini. Kemudian Malaysia, pengenaan pajak digital di negara ini sebesar 6% untuk setiap layanan yang mulai berlaku pada 13 Mei 2019. Meksiko, negara ini menggolongkan ke dalam 3 tarif untuk pajak digital. Yang pertama, untuk Ground Transportation Service of Passengers and Delivery of Goods sebesar 2,1%, Accommodation Service sebesar 4%, dan Sales of Goods and Service 1%. Untuk United Kingdom, negara kerajaan ini telah menetapkan Digital Tax Service sebesar 2% pada 2020. Kemudian yang terakhir, Uruguay menetapkan layanan audiovisual dan mediasi atau intermediasi sebesar 12% yang telah berlaku sejak 1 Januari 2018.
Selanjutnya, menurut kelompok kami ada beberapa permasalahan yang timbul dalam digital taxation ini. Yang pertama, perlu adanya perjanjian antar negara mengenai pengenaan pajak penghasilan yang didapatkan. Yang kedua, sistem perpajakan saat ini masih berbasis pada pengenaan pajak penghasilan dari suatu perusahaan berdasarkan lokasi perusahaan secara fisik, yang kita tahu bahwa sekarang banyak perusahaan yang melakukan aktivitas di suatu negara berbasis kepada sistem teknologi atau secara digital yang tidak memiliki bangunan atau kantor di negara tersebut. Hal ini menyebabkan sulitnya pengenaan pajak kepada beberapa perusahaan digital seperti Google, Amazon, Facebook, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemerintah sulit menentukan jumlah pengenaan pajak penghasilan yang tepat dan kepada otoritas negara mana pajak tersebut harus dibayarkan. Kemudian yang keempat, digitalisasi telah mempengaruhi aktivitas transfer pricing perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengalihkan profit ke berbagai cost dalam rangka mengurangi pendapatan kena pajaknya. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kewajiban pembayaran pajak perusahaan tersebut pada suatu negara. Kemudian yang kelima, pengetahuan wajib pajak masih kurang mengenai peraturan perpajakan yang terbaru. Diketahui dari beberapa sumber bahwa sebagian besar pelaku usaha pada platform e-commerce belum mengetahui adanya peraturan perpajakan yang terbaru. Menurut kelompok kami, kepastian hukum atau pengetahuan hukum pada praktek di lapangan menjadi sangat penting apabila sampai perusahaan online tidak melaporkan pajaknya. Perkembangan riset, penelitian dengan judul Literature Review on Digital Service Tax as Reference for New Business Model in Indonesia di tahun 2019 membahas tentang bagaimana pemerintah mencoba untuk mengatur perlakuan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dengan menerbitkan PMK nomor 210 tahun 2018. Tetapi PMK tersebut dicabut sebelum menjadi efektif karena banyaknya pro dan kontra mengenai pemberlakuannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat bagaimana aturan perpajakan untuk transaksi digital di negara lain dan menganalisis penggunaan aturan tersebut untuk bisa dijadikan acuan di Indonesia. Hasil dari risetnya, di beberapa negara sudah ada regulasi terkait perpajakan transaksi digital. Sebagian besar memasukkannya ke dalam PPN, ada juga yang memasukkannya ke dalam Good and Service Tax. Selanjutnya terdapat penelitian terbaru di tahun 2021 dan 2022 yang dilakukan setelah keluarnya peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2020. Sehingga kedua penelitian terbaru ini membahas tentang bagaimana gambaran mengenai pengukuran dan pajak penghasilan dari transaksi digital ekonomi di Indonesia, serta peluang dan tantangan yang mungkin akan dihadapi setelah diimplementasikannya peraturan yang mengatur mengenai pajak digital tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan pajak digital di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, sehingga pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam aturan untuk dapat mencapai target pajak tersebut. Dengan berlakunya PMK nomor 48 tahun 2020, maka produk digital seperti layanan streaming musik, aplikasi dan games digital, serta jasa online luar negeri akan dikenai pajak. Dengan artian diberlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Lalu saran yaitu dalam hal optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah perlu melakukan perluasan opsi dan subjek pajak terhadap PPN dan PPH, serta memperhatikan perkembangan pajak digital yang telah diterapkan di negara lain untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan. Adapun komentar dari kelompok kami, yaitu jurnal yang kami temukan, masih membahas peraturan pajak digital yang lama dengan menggunakan PMK nomor 48 tahun 2020. Sedangkan saat ini sudah ada peraturan pajak terbaru, yaitu PMK nomor 60 tahun 2022. Kemudian ini adalah daftar referensi dari beberapa penelitian dan peraturan yang kami gunakan.